Halo, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya menolong kami untuk belajar firman-Mu sehingga kami boleh terus bertumbuh di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan membaca Bilangan pasal yang ke-15 demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu menjadi tempat kediamanmu, dan kamu hendak mempersembahkan kurban oleh api bagi Tuhan dari lembu atau kambing domba, baik kurban bakaran atau kurban sembelihan, baik sebagai pemenuhan nasar khusus atau persembahan sukarela atau persembahan pada waktu perayaan-perayaanmu untuk membuat aroma yang menyenangkan bagi Tuhan, maka orang yang membawa persembahannya kepada Tuhan haruslah mempersembahkan sebagai kurban sajian 1/10 eva tepung terbaik diolah dengan 1/4 hin minyak. Bersama kurban bakaran atau kurban sembelihan itu, engkau juga harus mempersembahkan 1/4 hin anggur sebagai kurban curahan untuk setiap ekor domba yang dipersembahkan. Tetapi untuk seekor domba jantan yang dipersembahkan, engkau harus mempersembahkan sebagai kurban sajian 2/10 eva tepung yang terbaik diolah dengan 1/3 hin minyak. Dan sebagai kurban curahan engkau harus mempersembahkan 1/3 hin anggur menjadi aroma yang menyenangkan bagi Tuhan. Apabila engkau mengolah seekor lembu sebagai kurban bakaran atau kurban sembelihan, baik sebagai pemenuhan nasar khusus maupun sebagai kurban keselamatan bagi Tuhan, maka bersama lembu itu haruslah dipersembahkan sebagai kurban sajian 3/10 eva tepung terbaik diolah dengan 1/2 hin minyak. Dan sebagai kurban curahan engkau harus mempersembahkan 1/2 hin anggur. Itulah kurban oleh api yang aromanya menyenangkan bagi Tuhan. Demikianlah harus diperbuat untuk setiap ekor lembu, setiap ekor domba jantan, dan setiap ekor domba atau kambing. Berapapun jumlah hewan yang kamu olah, untuk setiap hewan itu harus kamu perbuat demikian. Setiap warga asli harus berbuat demikian ketika mempersembahkan kurban oleh api yang aromanya menyenangkan bagi Tuhan. Apabila seorang pendatang telah menetap padamu atau seorang lain yang tinggal di antara kamu atau di antara keturunanmu kelak hendak mempersembahkan kurban oleh api yang aromanya menyenangkan bagi Tuhan, maka seperti yang kamu perbuat, demikianlah harus diperbuatnya. Mengenai jemaah itu, haruslah ada ketetapan yang sama bagi kamu dan bagi pendatang yang tinggal padamu. Inilah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu turun-temurun. Kamu dan pendatang harus sama di hadapan Tuhan. Hukum dan peraturan yang sama berlaku bagi kamu dan bagi pendatang yang tinggal padamu. Tuhan berfirman lagi kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri kemana kamu akan kubawa dan makan roti hasil negeri itu, kamu harus membawa persembahan khusus bagi Tuhan. Tepung jelaimu yang pertama haruslah kamu bawa sebagai persembahan khusus berupa roti bundar, sebagaimana persembahan khusus dari hasil tempat penggirikanmu. Demikianlah kamu harus mempersembahkannya. Dari tepung jelaimu yang pertama, kamu harus menyerahkan persembahan khusus kepada Tuhan, turun-temurun. Apabila kamu tanpa sengaja melalaikan salah satu dari segala perintah ini yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa, segala yang diperintahkan Tuhan kepadamu dan perantaraan Musa sejak hari itu, hari Tuhan memberikan perintahnya dan seterusnya turun-temurun. Dan jika hal itu diperbuat di luar pengetahuan umat tanpa sengaja, maka segenap umat harus mengolah seekor lembu jantan muda sebagai kurban bakaran menjadi aroma yang menyenangkan bagi Tuhan bersama kurban sajiannya dan kurban curahannya sesuai dengan peraturan, juga seekor kambing jantan sebagai kurban penghapus dosa. Imam harus mengadakan pendamaian bagi segenap umat Israel sehingga mereka memperoleh pengampunan.
Sebab hal itu terjadi tanpa sengaja, dan mereka juga telah membawa persembahan-persembahan sebagai kurban api bagi Tuhan, serta kurban penghapus dosa di hadapan Tuhan untuk hal yang tidak sengaja itu. Segenap umat Israel dan pendatang yang tinggal di tengah-tengah kamu akan memperoleh pengampunan, karena hal itu dilakukan oleh seluruh bangsa tanpa sengaja. Jika satu orang saja berbuat dosa tanpa sengaja, ia harus mempersembahkan kambing betina berumur setahun sebagai kurban penghapus dosa. Imam harus mengadakan pendamaian di hadapan Tuhan bagi orang yang tanpa sengaja berbuat dosa, sehingga dengan diadakan pendamaian baginya, orang itu beroleh pengampunan. Baik bagi warga Israel, asli Israel maupun pendatang yang tinggal di tengah-tengah kamu, hukum yang sama berlaku bagi kamu berkenaan dengan orang yang berbuat dosa tanpa sengaja. Tetapi orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja, baik warga asli maupun pendatang, orang itu menghujat Tuhan. Ia harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya, sebab ia telah menghina firman Tuhan dan melanggar perintahnya. Orang itu harus dilenyapkan, kesalahannya harus ditimpakan atasnya. Ketika orang Israel ada di padang gurun, mereka mendapati seorang yang mengumpulkan kayu api pada hari Sabat. Lalu mereka mendapati dia sedang mengumpulkan kayu api itu, menghadapkan dia kepada Musa, Harun, dan segenap umat. Orang itu dimasukkan ke dalam tahanan karena belum ditentukan apa yang harus dilakukan kepadanya. Tuhan pun berfirman kepada Musa, orang itu harus dihukum mati, segenap umat Israel harus melontari dia dengan batu di luar perkemahan. Lalu segenap umat mengiring dia keluar perkemahan dan melontari dia dengan batu sehingga ia mati, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka turun-temurun harus membuat jumbai-jumbai pada ujung baju mereka, dan pada jumbai-jumbai itu harus diberi benang ungu kebiru-biruan. Jumbai itu ketika kamu melihatnya akan mengingatkan kamu kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hati dan matamu sendiri yang membuat kamu menyeleweng. Maksudnya supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya aku menjadi Allah bagimu. Akulah Tuhan Allahmu." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, menarik dari perikop ini membahas tentang dosa yang sengaja dilakukan dan dosa yang tidak sengaja dilakukan. Meskipun untuk membedakan dua hal itu tidak mudah, tetapi dalam realitasnya terjadi. Pada kedua tindakan itu diperlakukan dua yang berbeda juga. Untuk dosa yang sengaja dilakukan, artinya berarti seseorang memang merencanakan atau sengaja berbuat dosa, maka hukumannya lebih berat dibandingkan dengan orang yang tanpa sengaja melakukan dosa. Sehingga ada pengampunan yang bisa diberikan melalui pengorbanan yang mereka berikan. Hal itu bisa dilakukan oleh orang Israel sendiri maupun pendatang. Hukumnya sama, berlaku sama. Bapak, Ibu, dan saudara, dalam konteks kita sekarang, memang kadang ada dosa-dosa yang sengaja kita tahu tapi kita tetap melakukannya. Itu berarti kita sengaja melakukannya. Dan juga memang ada hal-hal yang tanpa sengaja atau kita rencanakan, ternyata perkataan kita itu melukai orang lain, atau sikap atau tindakan. Pada kedua tindakan itu, baik sengaja maupun tidak sengaja, tetap sama berbuat dosa. Karena itu tetap butuh pengampunan dari Allah. Hal ini justru mengajarkan kepada kita betapa pentingnya kita menjaga sikap hidup kita supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Dan kalau pun toh kita sadar kita tidak lepas dari dosa, maka
kita dipanggil untuk memohon pengampunan dari Tuhan. Mari kita memohon, datang kepada Tuhan dan memohon pengampunan dari Tuhan untuk memperbaharui hidup kita, supaya kita tidak mengulang dosa yang sama. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami jika seringnya kami jatuh dalam dosa, baik itu yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Namun kami sadar bahwa semua adalah dosa. Karena itu Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu, perbaharuilah hidup kami, tuntunlah hidup kami. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak terbatas atas hidup kami. Engkau terus mengampuni kami, Engkau terus sabar terhadap kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.